Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman, yang lagi santai-santai, mungkin yang lagi nonton-nonton YouTube atau apa. Ini mau nge-share pengalaman saya pertama kali berangkat ke Kalimantan, teman-teman. Jadi ceritanya aku ini dimutasi kerja pindah ke daerah Ketapang, Kalimantan Barat, teman-teman. Nah, ini perjalanan pada saat di pesawat naik Lion Air itu mau landing di Jakarta, teman-teman. Kalau di Jakarta udah beberapa kali lah saya landing di sana, karena kalau perjalanan keluar saya itu biasanya transitnya di Jakarta dulu, habis itu langsung ke pulau tujuan. Nah, ini bisa dilihat lagi teman-teman, kalau di Jakarta itu kalau dari atas pemandangannya masih gini, agak ada pulau-pulau, atau itu pulau direklamasi atau yang itu, atau bukan, nggak tahu ya teman-teman ya, soalnya nggak ngerti juga. Nah, ini cuma sekedar cerita aja, karena aku baru sampai di Kalimantan ini nggak boleh kemana-mana dulu, harus dikarantina 3 hari. Walaupun sebelum berangkat itu aku udah swab, karena di saat pandemi nih teman-teman, mulai tahun kemarin kan, mulai 2019 kalau nggak salah itu terjadi, tapi di Indonesia itu ramenya 2020 lah, ini di 2021. Aku berangkat ke sininya itu tanggal 31 Januari 2021, teman-teman. Sebenarnya berangkatnya itu mulai tanggal kemarin, seharusnya mulai tanggal muda lah. Aku berangkat tanggal 2 itu karena kemarin itu tak sempet, asam lambungku kambuh, teman-teman. Ya mungkin karena pikiran juga dan kecapean juga, karena harus pamitan ke teman-teman dan teman-teman yang ada di Madiun. Saya sebenarnya kerjanya dulu di Madiun, teman-teman. Saya asli Malang. Nah, setelah pamitan dari Madiun itu ternyata kambuh asam lambungku, jadi istirahat dulu 2 minggu. Akhirnya akhir bulan udah sembuh alhamdulillah. Terus lanjutin perjalanan. Nah, di sini tuh perjalanannya cuaca lumayan cerah, teman-teman, di Jakartanya. Tapi sebelumnya tadi itu di daerah sebelum Jakarta ya, mungkin di daerah Jawa Tengah itu pas di atas itu cuacanya agak mendung, teman-teman. Nanti ada juga perjalanan dari Jakarta ke Kalimantan tuh mendung, tak lihatin nanti ya. Yang take off-nya itu nggak sempat video karena saya itu sebenarnya takut naik pesawat, teman-teman, walaupun udah bolak-balik naik pesawat. Nah, ini alhamdulillah tak beraniin buat video ya, sambil ngisi-ngisi waktu luang lah. Karantina 3 hari lumayan belajar ngedit buat video. Nanti tujuannya sih bukan buat, ya syukur-syukur kalau ada yang nonton, tapi tujuannya buat kenang-kenangan lah. Ini kita udah sampai di Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini yang mau aku ceritain ini pas di atas, teman-teman. Udah take off, tapi nggak sempat ngerekam take off-nya karena saya takut kalau take off teman-teman pasti agak gimana gitu rasanya di perut kan, apalagi pas cuaca kurang bagus gini, ini berawan tebel. Mulai dari Jakarta sampai Kalimantan nggak kelihatan, teman-teman, cuman kelihatan awan tebel terus. Nah, ini aku pas videoin waktu mau landing di Bandara Pontianak, teman-teman, di apa ya namanya bandaranya, Spadio atau apa itu, teman-teman, aku lupa. Oke, ini juga masih naik pesawat Lion nanti. Jadi gini ceritanya, teman-teman, seharusnya naik pesawat dari Surabaya ke Ketapang itu transitnya 1 kali, cuman karena ini masa pandemi COVID ini, kita tidak boleh langsung berangkat ke Kalimantan Barat. Katanya sih
diperketat lah aturannya atau gimana. Jadi kita harus dari Surabaya harus transit dulu ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak. Nah dari Pontianak itu kita baru naik ke Ketapang, karena di Ketapang itu bandaranya kecil, jadi kita naik pesawatnya TR teman-teman. Nanti adalah fotonya pas aku udah nyampe di Ketapang. Di perjalanan ini aku lihat itu dari atas. Kalau di Jakarta kan banyak gedung-gedung, dan yang aku pikirin di Kalimantan itu katanya kan banyak sawit. Oke lah, sementara itu aku lihat ketika mau landing itu memang banyak sawit-sawit gitu kan, kelihatan sungai-sungai, tapi ternyata di Kalimantan itu sungainya bukan kotor ya, apa ya, kayak kuning gitu ya. Kalau di Jawa kan banyak kan sungai yang jernih gitu kan, apalagi di Madiun yang pernah kerja sana itu sungainya itu bisa langsung diminum teman-teman, maksudnya bisa dimasak terus diminum, karena sungainya itu berasal dari di Gunung Wilis, airnya itu jernih bersih gitu. Nah aku lihat pas di atas gini, ternyata Kalimantan itu gini ya gitu, kayak sungainya itu agak kecoklat-coklatan gitu, dan banyak pohon sawitnya. Aku kira nggak begitu rame teman-teman. Ternyata pas mau sampai udah mulai kelihatan turun di Pontianak itu, ternyata udah padat juga teman-teman penduduknya, nggak sepi yang aku bayangin. Ternyata rame juga kayak Jakarta teman-teman. Cuman pas di Ketapangnya itu emang ini lebih sepi, tapi masih rame lah. Mau belanja apa aja udah bisa, mau beli makan itu di depan mes tempat aku kerja itu udah bisa. Soalnya banyak teman-teman yang kerja di luar Jawa itu katanya cari makannya susah gitu kan, di Kalimantan gini sepi gitu kan. Apalagi ada istrinya temanku itu, temennya istriku itu kan ada yang jadi tentara, nggak tahu tugasnya di Kalimantan mana, tapi itu katanya susah buat nyari-nyari belanja agak jauh katanya gitu. Kalau aku di Kalimantan Barat, terutama di Ketapang ini, itu alhamdulillah teman-teman rame lah. Kalau di Jawa Timur, kalau kalian pernah main ke Kepanjen Malang, ya seperti di Kepanjen Malang itulah, kita keluar depan mes tuh udah rame. Ini samping mes juga alhamdulillah dekat masjid, dekat rumah sakit besar di sini di RSUD. Sementara di mes dulu, nanti rencananya aku mau cari kontrakan dan boyong keluarga ke sini. Nanti aku lanjutin video selanjutnya bagaimana keseruannya nanti istri saya nyusul ke sini. Sebenarnya sih bareng-bareng kemarin, tapi karena istri saya reaktif jadi nggak bisa bareng, harus karantina mandiri di rumah dulu, nanti tes. Kalau udah negatif baru berangkat ke sini. Ya mudah-mudahan istri saya nanti beranilah berangkat sendiri, karena kalau saya harus balik lagi, saya pun agak masih takut naik pesawat, dan juga biayanya juga agak lumayan sih teman-teman, karena satu kali naik itu kalau plus bagasi itu sekitar 1.400.000 itu nyampe Surabaya. Nanti belum lagi naik travelnya dari rumah ke Surabaya itu 150 teman-teman. Itu kalau travel bareng-bareng ya. Tapi kalau charter mobil itu biasanya 600.000 gitu teman-teman. Nah ini mulai kelihatan, ini daerah Pontianak teman-teman, waktu mau landing di Pontianak. Pertama sih masih banyak ini ya sawit-sawitnya ya, tapi nanti kelihatan rame nanti, udah kayak di Surabaya atau Jakarta gitu. Soalnya saya pernah itu naik pesawat itu ke Sumatera teman-teman, ke Silangit. Dari Jakarta itu ke Silangit itu dulu juga mau bongkar mesin di sana di PLT Hasan. Nah di sana itu hanya gunung-gunung gitu teman. Kalau di syuting di video dari atas itu, direkam dari atas itu banyak gunung gitu, jadi rumahnya agak jarang. Nah itu kan kelihatan kan perumahan udah kota besar ternyata Pontianak itu teman-teman. Cuman di masa pandemi ini memang ketat, saya pun harus swab PCR namanya itu.
Alhamdulillah negatif, tapi istri saya positif, jadi harus karantina di rumah dulu. Nanti kalau sudah negatif baru bisa berangkat lagi, padahal istri saya sama keluarga yang ngumpul ya nggak ada apa-apa, ya sehat-sehat biasa lah. COVID itu ada yang namanya yang sakit diperiksa baru positif, ada yang positif ternyata nggak apa-apa, ya namanya OTG, orang tanpa gejala, ya biasa aja. Mungkin istri saya agak flu gitu aja mungkin ya, karena virus ini tuh juga aneh teman-teman, tergantung antibody-nya masing-masing. Ya mudah-mudahan masa pandemi cepat lewat lah, karena banyak juga ya pengusaha mukanya kecil itu banyak yang tutup, warung-warung itu juga banyak sepi, susah pokoknya. Apalagi kalau PSBB itu nggak boleh keluar, toko warung harus tutup jam 7 gitu teman-temannya. Kalau buat pegawai kayak saya, walaupun pegawai swasta ya, itu alhamdulillah teman-teman udah ada eh, gajinya yang per bulan gitu, udah cukup lah, jadi nggak khawatir. Tapi buat teman-teman pedagang pengusaha itu sangat susah teman-teman dalam setahun ini. Saya juga udah punya sampingan di rumah, itu punya sound system nggak laku sama sekali selama setahun. Biasanya itu kalau ada hajatan itu ada yang nyewa, ini nggak sama sekali. Sama buat acara 17-an atau takbiran itu nggak boleh sama sekali teman-teman. Nah itu kan rame kan Pontianak ternyata. Jadi buat teman-teman yang pertama kali mau bekerja ke Kalimantan itu nggak usah khawatir, di sini juga rame, nggak seserem yang dibayangkan, nggak apa ya biasanya diceritain ini di sana susah nyarinya, enggak lah, sama aja, kita di mana aja sama aja. Di Jawa pun kalau pas yang di sepi di daerah pegunungan ya jauh, tapi kalau memang pas yang di tempat rame ya rame kayak di Jawa, sama aja teman-teman. Nah, tuh kan rame kan tuh sampai ya mirip lah kayak di Surabaya teman-teman. Kalau di Jakarta itu lebih ke gedung tinggi-tinggi, kalau di Surabaya kan ada cuman sedikit, terus rame gini perumahan gini, kayak mau turun. Ini pas cuacanya gerimis teman-teman. Nah untuk perjalanan dari Jakarta ke Pontianak sendiri itu 1 jam 10 menit kalau nggak salah kemarin itu. Alhamdulillah perjalanannya lancar mulus, dan di atas ya biasalah kalau ada mendung itu kan goyang-goyang sedikit gitu pesawatnya. Ya sebenarnya nggak biasa kalau saya, karena saya itu ada sedikit takut kalau naik pesawat itu, ada perasaan takut lah naik pesawat itu, walaupun berkali-kali naik pesawat itu masih takut aja teman-teman. Apalagi kemarin itu ada musibah, seminggu sebelumnya saya berjalanan ini itu ada Sriwijaya Air yang jurusan Pontianak juga, dari Jakarta Pontianak itu jatuh dan hilang teman-teman. Itu baru terbang 4 menit dari Jakarta. Oke ya teman-teman, mungkin bisa segitu aja ceritanya. Nanti kalau udah nyampe dan udah mulai bisa keluar, nanti kita sharing-sharing lagi gimana sih kehidupan di Kalimantan Barat, di Ketapang khususnya. Nanti juga kalau udah keluarga aja nusul, kita buat video lagi lah buat seru-seruan ya, di samping buat mengisi kekosongan waktu juga belajar ngevlog juga ya. Siapa tahu nanti kalau udah pindah lokasi lagi, mutasi ke Jawa lagi atau kemana lagi, bisa buat kenang-kenangan dilihat ya. Karena kalau di memori kadang hilang, tapi kalau di YouTube kan bisa dibuka kapan saja gitu ya teman-teman ya. Nah ini udah mulai nyampe, udah mulai turun. Biasa kalau mau turun itu mau menstabilkan pesawat itu pasti kan agak oleng-oleng gitu kan, apalagi pas cuacanya anginnya agak kenceng nih. Bahkan kemarin waktu mau berangkat itu hujannya deras teman-teman, yang naik pesawat ATR. Sayangnya aku nggak bisa nyuting, nggak bisa ambil gambar karena apa, hujannya deras, terus aku duduknya di tengah, nggak di samping jendela, jadi nggak malu mau ngeluarin HP buat videoin teman-teman. Nah ini udah mulai turun pelan-pelan.
ada benturan halus teman-teman. Ini pilotnya andal, ini pilotnya enak. Ini biasanya kan ada yang pilot agak kasar dikit. Ini pas kemarin itu 2 kali mendarat di Jakarta sama di Pontianak sama di Ketapang itu halus semua. Apalagi yang Pontianak ke Ketapang itu saya kira itu oleh pesawatnya kecil, saya kira itu lebih terasa, ternyata lebih halus teman-teman. Itu naik Wing Air ATR. Jadi buat teman-teman yang mau naik pesawat ATR itu jangan usah takut, itu sama aja rasanya. Pesawat sekelas Lion Batik itu sama aja, kalau kena awan itu sih memang begitu. Oke, ini tuh penampakan saya waktu udah nyampe di sana. Oke, terima kasih teman-temannya udah menyaksikan video saya. Dilanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.